Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Rudianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bagurjo 3, Kabupaten Jember. Kali ini saya akan menyimpulkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Menurut Grant tahun 1999, coaching itu merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Nah, selain coaching, metode pengembangan diri yang ada di sekolah itu adalah mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Tentunya terdapat peran dan tujuan yang berbeda pada setiap metode pengembangan tersebut. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Di sini pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensinya, terutama potensi yang ada pada dirinya, dan tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Nah, hal itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun tumbuhnya ataupun hidup dan berkembangnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi guru dengan guru. Seorang coach juga dapat membantu seorang coachee atau untuk menemukan kekuatan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Nah, paradigma yang dapat diterapkan untuk percakapan coaching adalah paradigma berpikir Among, yaitu seorang coach dan coachee adalah sebagai mitra belajar. Komunikasi yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh dengan rasa aman, nyaman, kasih sayang, dan persaudaraan. Nah, paradigma berpikir Among ini dapat melatih seorang guru atau coach dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani di setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajarannya. Nah, untuk pengembangan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka seorang coach itu perlu memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan sejawat atau rekan juga yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan yang dimiliki. Nah, selain itu, dalam melakukan percakapan coaching, ketiga prinsip coaching perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan orang lain, yaitu coachee itu tadi. Nah, yaitu prinsipnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Agar coaching yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menggali potensi coachee, maka seorang coach itu perlu memahami, menerapkan, melatih kompetensi inti dari coaching secara terus-menerus, yaitu potensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif yang bebas dari asumsi, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Masih dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir coaching sangat diperlukan dalam melaksanakan sebuah supervisi akademik. Nah, supervisi akademik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik berpihak pada murid dan untuk mengembangkan kompetensi diri dari seorang pendidik itu tadi. Nah, dalam supervisi akademik, seorang supervisor, yaitu biasanya kepala sekolah, guru senior, rekan sejawat, ataupun pengawas sekolah, itu dapat membangun percakapan yang memberdayakan potensi seorang pendidik atau guru. Nah, dalam hal ini terdapat 4 percakapan yang diterapkan, yaitu contoh misalnya sebagai berikut ya, yaitu percakapan untuk perencanaan yang dilakukan sebelum coachee atau teman sejawat akan memulai terlebih dahulu suatu kegiatan.
Yang kedua, percakapan untuk memecah masalah dilakukan saat coach menghadapi masalah ketika merasa buntu, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, atau mengalami krisis yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, yang ketiga, percakapan untuk merefleksi dilakukan setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coach atau setelah coach menyelesaikan tugas dan saat coach sedang ingin merefleksikan dirinya. Nah, yang keempat, percakapan untuk kalibrasi. Nah, ini dilakukan saat coach itu ingin melakukan swanilai atau kinerja, swanilai suatu kinerja ya, menilai perkembangan kinerjanya. Jadi perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria ataupun saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria yang ingin dicapainya. Nah, lebih lanjut dalam melaksanakan coaching sendiri terdapat sebuah ajaran umum atau alur percakapan. Nah, alur percakapan yang dapat membantu peran coach untuk membuat percakapan coaching itu menjadi efektif dan bermakna, yaitu dapat digunakan alur Tirta. Nah, T yang pertama itu tujuan umum. Nah, pada alur ini coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, I, identitas, yaitu melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Terus selanjutnya R, yaitu rencana aksi. Pada alur ini itu mengajukan pertanyaan seorang coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab atau TA. Nah, pada alur ini coach itu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik tidak berhenti setelah supervisor melaksanakan observasi. Namun supervisi itu merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan yang meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra-observasi. Pertemuan pra-observasi itu merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam pengembangan kompetensi diri. Yang selanjutnya adalah tahap observasi. Pada tahap ini, supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat atau gurunya tadi. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga adalah pasca observasi. Setelah melakukan observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data yang sudah diobservasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Nah, proses percakapan pasca observasi ini bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depannya. Nah, sebagai sebuah siklus, supervisi akademik tidak berhenti pada saat supervisi selesai, namun supervisi dilaksanakan secara berkesinambungan. Supervisor melakukan proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Dengan kata lain, hasil supervisi yang telah dilakukan merupakan pijakan untuk supervisi akademik pada tahapan-tahapan berikutnya. Begitulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi modul 2.3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian aktivitas pembelajaran dengan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu murid. Walaupun model pengajaran ini berorientasi pada perbedaan individu setiap murid atau peserta didik, namun tidak berarti pengajaran harus berdasarkan prinsip memberikan kebebasan kepada peserta didik sebebas-bebasnya dalam belajar sesuai dengan gaya belajar ataupun minatnya. Tetapi, jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran coaching ini, tentunya sangat berkolerasi, di mana komponen utama dalam coaching berdasarkan kompetensi adalah proses coaching itu sendiri. Para guru atau sebagai seorang coach memberikan pembelajaran diferensiasi berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses,
dan diferensiasi produk yang telah disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan murid, baik kondisi belajar murid ataupun menurut gaya belajar murid, yaitu visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Guru dalam hal ini sebagai coach dapat melakukan coaching untuk menuntun murid yang sebagai coach yang memiliki permasalahan ataupun yang tidak mengalami permasalahan dalam hal pembelajaran untuk menemukan ide-ide ataupun potensi-potensi yang belum tergali oleh dirinya sendiri. Sehingga masalah-masalah yang dialami peserta didik atau murid terkait dengan belajar dan pembelajaran sehingga dapat teratasi dan murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi yang ada dalam dirinya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru. Selain itu, guru juga dapat memberdayakan rekan sejawat melalui pelaksanaan coaching untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan untuk dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan emosional murid. Keterampilan sosial emosional itu antara lain adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang jawab. Kaitannya dengan coaching, guru dapat melakukan komunikasi dengan murid agar murid dapat memberdayakan kekuatan dalam dirinya, agar tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Selain itu, keterampilan sosial emosional juga dapat diperlukan bagi coach dan coachee ketika melaksanakan sebuah coaching. Seorang coach harus mampu mengendalikan dirinya, menghadirkan dirinya secara penuh, memberikan kesempatan coachee untuk berbicara dan menahan diri untuk tidak menyela pembicaraan, memiliki empati, welas asih, berkomunikasi dengan baik dengan coachee, dan menuntun coachee untuk membuat keputusan atau rencana yang akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang di sini kita tekankan adalah sistem AMONG, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan seorang coaching dengan memberdayakan handayani semua kekuatan daripada murid sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir ataupun paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat AMONG, semangat menuntun. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Melalui coaching, seorang coach dapat memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching sendiri bertujuan untuk menuntun coachee agar dapat menemukan ide-ide baru atau cara dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendakinya. Hubungan yang dibangun antara coach dengan coaching adalah kemitraan. Coach berperan mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan, namun coach-lah yang membuat keputusan sendiri. Sementara itu, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka untuk mengembangkan kompetensi diri pendidik, diri seorang guru atau seorang pendidik di sekolah. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah berperan untuk melaksanakan supervisi akademik di sekolah. Dengan demikian, supervisi akademik perlu dilaksanakan dengan paradigma berpikir coaching, sehingga guru sebagai coachee dapat terlihat aktif dalam proses supervisi, sehingga mendorong munculnya
motivasi intrinsik untuk mengembangkan kompetensi diri dan mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang saya peroleh dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik adalah pemahaman tentang konsep coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan bagaimana melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching menggunakan alur tirta dan rasa. Pengalaman baru yang saya peroleh yaitu saya bisa melaksanakan latihan coaching dengan rekan calon guru penggerak pada ruang kolaborasi, yaitu dengan Bapak Ingga Aditya Pradana. Kita saling bergantian menjadi coach dan coachee. Selain itu saya juga memperoleh pengalaman baru dengan Bapak Nur Yasin, CGP Angkatan 8 dari SDN Purwasri 3 Kabupaten Jember sebagai supervisor. Pada awalnya saya merasa bingung tentang konsep-konsep coaching ini. Apalagi materi pada eksplorasi konsep itu sangat banyak, sangat menguras pikiran saya. Saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Saya khawatir tidak dapat memahaminya dengan baik. Namun dengan usaha dan tekad yang saya miliki, saya menjadi lebih termotivasi dan antusias agar dapat memahami materi coaching ini dengan baik. Alhamdulillah pada akhirnya sampai saat ini saya merasa lebih tercerahkan setelah mendalami konsep coaching ini. Dan juga saya merasa senang karena saya memperoleh ilmu baru tentang coaching dan bisa mempraktekkan coaching ini dengan rekan calon guru penggerak saya. Hal yang sudah baik terkait keterlibatan dalam proses belajar yang saya lakukan adalah saya menjadi coach dan supervisor yang cukup baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching dan keterampilan inti coaching. Saat ini saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh untuk coaching, sehingga tidak terbawa suasana ketika coaching menyampaikan permasalahan. Hal yang perlu saya perbaiki dalam pelaksanaan coaching ini adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching dan lebih memperbaiki alur tirta. Dengan demikian, saya tidak akan merasa puas diri. Saya akan terus berlatih. Saya akan menjadi coach untuk murid-murid saya. Saya akan menjadi coach untuk rekan-rekan guru di sekolah saya. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak terkait dengan materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Karena terjadinya perubahan paradigma supervisi akademik dengan prinsip coaching yang saya peroleh dari kegiatan calon guru penggerak ini menimbulkan pertanyaan bagi saya, bagaimana supervisi akademik tersebut dapat dilakukan di sekolah tempat saya mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Karena selama ini supervisi akademik yang dilaksanakan di sekolah belum dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya secara optimal dan belum dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Supervisi akademik yang saya rasakan masih berupa sebuah rutinitas untuk menilai kinerja saya. Dan saya merasa perlu melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik mungkin untuk mencapai kriteria yang diinginkan seorang supervisor. Umpan balik yang diberikan pun hanya berupa kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki. Bahkan terkadang saya merasa dihakimi ketika pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya beranggapan bahwa sebagai seorang kepala sekolah perlu melaksanakan supervisi akademik yang dapat mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan kompetensi diri, dan orang lain dengan tepat. Sehingga diperlukan paradigma berpikir yang berdayakan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satunya dengan penerapan paradigma berpikir Among.
Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana jika seorang kepala sekolah belum memiliki pemahaman dan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, sehingga untuk menjawab hal tersebut, saya memiliki alternatif pemecahan masalah dengan yang pertama yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman coaching untuk supervisi akademik pada komunitas KKG saya yang miliki, yaitu komunitas KKG Gugus 4 Bogor Jawa Timur. Yang kedua, memperbaiki coaching dengan rekan sejawat untuk mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat dengan murid untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui selama saya menjadi guru dan saya disupervisi, saya pernah mengalami yaitu disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti saya akan disalahkan, saya akan dihakimi. Namun pelaksanaan supervisi itu tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa adanya pembicaraan pra-observasi. Namun juga setelah saya pahami, saya juga diberikan masukan dalam melakukan penilaian dan supervisor saat itu seorang pengawas sekolah memantau dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan dan memberikan perbaikan-perbaikan serta mengupayakan saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Menurut saya penerapan supervisi di masa yang akan datang yaitu supervisi akademik itu haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching dengan menerapkan 3 prinsip yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Konsep atau praktek yang baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid serta minat belajar murid sesuai dengan kebutuhannya, maka murid akan lebih maksimal dalam menggali potensi jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Dalam menjalankan konsep atau praktek yang baik yang dilakukan terkait nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, itu guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakasa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam pengembangan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensi sosial emosionalnya. Dalam 5 kompetensi sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach bisa hadir sepenuhnya dalam semua sesi. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain atau yang saya dapat dari sumber lain di luar bahan ajar CDP mengenai supervisi akademik ini, yaitu banyak sumber yang bisa saya gunakan dari selain modul di program guru penggerak ini. Yang pertama yaitu pada media online seperti YouTube, terus guru berbagi, atau juga pada platform Merdeka Mengajar. Nah, yang kedua pada
media offline, yaitu seperti pada buku supervisi akademik dan buku coaching.